Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Sehat? Nah, dino iki kita bakal bahas basa Jawa. Ulangan 1 guyub rukun pasinaon 3. Nulis lan maca teks geguritan. Nah, basa Jawa iku gampang lan nyenengake. Jadi, bahasa Jawa itu mudah dan menyenangkan. Jadi, anak-anak solih dan solihah dalam belajar bahasa Jawa harus ditanamkan sebelum kita belajar bahwa bahasa Jawa itu mudah dan juga menyenangkan. Iya, betul. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, dino iki kita bahas pasinaon 3. Makarya kanthi mandiri. Jadi bekerja supaya kita bisa mandiri. Bekerja mandiri ya, tidak dibantu yang lain. Yang pertama, nulis teks geguritan. Kapindo, maca teks geguritan kanthi polatan kang trep. Jadi yang dibahas kali ini adalah bagaimana caranya menulis teks puisi dan bagaimana caranya membaca puisi yang betul. Makarya kanthi mandiri. Sing pertama, nulis teks geguritan. Piye carane nulis teks geguritan, Ustazah? Nah, artinya bagaimana caranya menulis teks puisi atau geguritan? Ada yang sudah tahu? Nulis teks geguritan ono 3 poin sing kudu diperhatekno. Ada 3 poin yang harus diperhatikan dalam menulis teks geguritan. Kapisan, nemtokake tema. Kapindo, nemtokake gagasan pokok. Utawa saben sakpada mung momot 1 gagasan utama. Katelu, ngembangake gagasan pokok dadi bait-bait. Nah, artinya yang pertama menentukan temanya, menentukan tema puisinya apa. Dan yang kedua, menentukan gagasan pokoknya. Setiap satu bait memiliki 1 gagasan pokok saja. Dan yang ketiga, mengembangkan gagasan pokok menjadi bait-bait. Jadi tadi kalau gagasan pokoknya berupa 1 kalimat, maka itu dikembangkan menjadi beberapa bait. Pertama dari larik atau baris, kemudian menjadi bait. 1 bait isinya lebih dari 1 larik atau 1 baris. Nah, kemudian tulodo, contoh. Bahasa Indonesianya contoh. Contoh dari temanya misalnya dolanan bebarengan. Nah, terus nemtokake gagasan pokok. Contohe padha 1, minggu esok budal mancing bareng kanca. Padha 2, kahahan ing kolam pancing. Padha 3, kabeh padha seneng. Nah, di poin yang kedua, kita diminta untuk menentukan gagasan pokok dan contohnya adalah bait pertama, hari Minggu, gagasan pokok pada bait pertama. Hari Minggu pagi berangkat memancing bersama teman-teman. Bait kedua, keadaan di kolam pancing. Betul sekali. Nah, bait ketiga, semuanya merasa senang. Nah, kemudian katelu, tulodo, contohnya adalah
Katelu ngembangake gagasan pokok dadi bait-bait. Nah, mengembangkan gagasan pokok menjadi bait-bait. Nah, tadi temanya apa ya? Temanya dolanan bebarengan. Terus gagasan pokok dari bait pertama yaitu minggu pagi berangkat memancing bersama teman. Betul. Bait kedua, keadaan di kolam pancing. Ya, yang ketiga, semua merasa senang. Nah, kemudian kita merubah gagasan pada bait 1, bait 2, dan bait 3 menjadi gagasan pokok ya, menjadi beberapa lari. Seperti ini contohnya. Nah, yang terakhir ada gagasan pokok bait-bait. Nah, ini contoh dari yang sudah dibahas sebelumnya. Di sini ada teks puisi atau teks geguritan berjudul Irah-irahane mancing. Nah, di sini ada 3 bait. Nah, 3 bait ini sesuai dengan poin yang kedua tadi. Gagasan pokok dan temanya juga poin pertama. Nah, temanya itu dibuat bertemakan bermain bersama-sama. Kemudian, poin yang kedua, kita harus membuat gagasan pokoknya setiap bait. Nah, setelah membuat tema, maka dikembangkan. Kita mau membuat berapa bait ya? Oh, 3. Nah, berarti kalau membuat 3 bait, kita harus membuat 3 gagasan pokok. Nah, di sebelah kiri sudah ada gagasan pokok yang dibahas sebelumnya. Gagasan pokoknya ada 3. Yang pertama, ini tadi ya, kemudian pode 1, pode 2, dan pode 3. Kemudian kita kembangkan menjadi teks geguritan yang lengkap seperti pada bagian sebelah kanan. Irah-irahane mancing. Pode 1 ono papat lare. Pode 2 papat lare. Pode 3 papat lare. Artinya, puisi memancing atau mancing itu memiliki 3 bait puisi. Berarti setiap baitnya memiliki 1 gagasan pokok yang di awal tadi. Kemudian dikembangkan, gagasan pokok itu dikembangkan menjadi 1 bait berisi beberapa lari atau baris seperti pada bait pertama. Yang awalnya gagasan pokoknya adalah minggu pagi berangkat memancing bersama teman. Kemudian dikembangkan menjadi 1 bait. Surya meletek minggu paing. Artinya surya mulai keluar pada saat minggu paing. Aku sak konco budal mancing. Saya dan teman-teman berangkat memancing. Kanthi bekal walesan lan umpan. Dengan membawa bekal walesan alat pancing dan umpannya. Dak pancal sepedaku turut dalan. Memancal sepeda atau mengayuh sepeda mengikuti jalan. Nah, 4 baris ini dikembangkan dari 1 gagasan pokok tadi. Begitu juga pada bait kedua dan bait ketiga. Nah, setelah memahami bagaimana cara membuat tes geguritan sebelum ini, maka saat ini ada tugasnya untuk solih-solihah. Tugasnya adalah tindakno pakaryan iki, kapisan temtokno temane. Kapindo temtokno gagasan pokoke. Jadi, tugasnya adalah yang pertama, kita harus membuat tema. Jadi, Ananda Solih-Solihah di rumah harus membuat 1 tema. Kira-kira puisi yang akan kita buat ini mau bertemakan apa? Persahabatankah? Ya, atau pertemanankah? Atau tentang keluarga, kehidupan keluarga, atau tentang kehidupan di sekolah? Ya.
Kemudian yang kedua, di bagian bawah kita harus menentukan gagasan pokoknya. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Setelah menentukan tema, maka kita harus membuat gagasan pokok untuk satu bait. Nah, di sini diminta ada berapa bait? Ada 2 bait. Podo 1, podo loro. Nah, jadi harus membuat berapa gagasan pokok? Harus membuat 2. Podo 1, satu gagasan pokoknya. Kemudian podo 2 juga satu gagasan pokoknya. Jadi semua berjumlah 2 gagasan pokok. Nah, mudah bukan? Hanya menentukan temanya apa, kemudian membuat gagasan pokok 2 saja untuk 2 bait. 1 bait, 1 gagasan pokok. Ya, jadi total ada 2 gagasan pokok. Nah, dina iki kita bahas pasinaon telu. Makaryo kanthi mandiri. Jadi bekerja supaya kita bisa mandiri. Bekerja mandiri ya, tidak dibantu yang lain. Yang pertama, nulis teks geguritan. Kapindo, moco teks geguritan kanthi polatan kang trep. Jadi yang dibahas kali ini adalah bagaimana caranya menulis teks puisi dan bagaimana caranya membaca puisi yang betul. Sing pertama, olah suara utawa olah vokal. Yang harus diperhatikan adalah kedaling lesan, tata pangaturing napas, lan pamedoting ukara kudu trep. Maksudnya adalah dalam kedali lesan ini kita harus memperhatikan besar kecilnya suara. Jadi ada baris-baris tertentu suaranya harus pelan dan ada baris-baris tertentu yang harus dibaca dengan lantang atau keras. Kemudian panjang dan pendeknya suara. Apakah harus dipanjangkan suaranya atau pendek-pendek saja. Nah, kemudian mengomingkeme lambe maksudnya besar kecilnya mulut saat dibuka itu harus sebesar apa? Itu ada dalam poin yang kedaling lesan ini. Nah, kemudian ada tata pangutur nafas, maksudnya kita harus mengatur nafas kita saat membaca puisi. Dan yang terakhir, dalam memedot itu berarti memutus saat kita membaca itu harus tepat. Jangan sampai kita membaca puisi tetapi pemutusan katanya tidak tepat. Nah, itu bisa dipelajari.
Kapindho patrap. Solah bawa lan polatan utawa ekspresi kudu selaras karo geguritan. Artinya, jadi saat kita membaca sebuah puisi, maka kita harus menampilkan isi puisinya. Jika isi puisinya adalah kebahagiaan, seperti contoh sebelumnya yaitu puisi memancing, itu kan tentang kebahagiaan. Nah, maka ekspresi wajah kita harus bahagia. Bahagia itu bagaimana? Tersenyum, ya, seperti itu. Tetapi jika puisinya tentang sesuatu yang menyedihkan, maka ekspresi kita harus ekspresi yang sedih dan sendu. Katelu, nyawiji. Antarane sing maca lan ngrungokake kudu nyawiji. Artinya adalah antara yang membaca dan mendengarkan harus menjadi satu. Jadi, ketika kita akan memilih atau membacakan sebuah puisi, maka kita harus paham dulu siapa yang akan mendengarkan. Jika yang mendengarkan adalah anak-anak, maka kita harus memilih puisi yang bisa dipahami anak-anak. Kemudian tata kramanya seperti baju yang harus kita pakai itu bagaimana. Apakah baju yang compang-camping sekali atau tidak sesuai dengan puisinya atau bagaimana? Nah, kemudian tujuannya apa ya Ustazah kok kita harus memperhatikan itu supaya apa? Yang mendengarkan itu mendapatkan pesan dari puisi yang kita baca. Seperti puisi sebelumnya yaitu Sapu Sodo. Nah, puisi itu cocok untuk dibacakan kepada murid-murid. Kenapa? Supaya murid-murid semangat untuk bekerja gotong royong, tidak sendiri-sendiri. Jika bekerja sendiri, tidak akan membuahkan hasil di sekolah. Kalau konteksnya tentang bersih-bersih ya. Jadi kalau bersih-bersih, kemudian ada satu anak bekerja sendiri, maka itu tidak akan membuahkan hasil. Nah, jadi dari puisi Sapu Sodo diharapkan anak-anak untuk bekerja bersama-sama, gotong royong dalam membersihkan sekolah supaya sekolahnya nyaman untuk digunakan saat belajar. Kapapat sarana sing dukung supaya anggone maca geguritan tambah nges. Maksudnya pendukung supaya pembacaan puisi itu tambah bagus. Seperti diadakannya atau diwujudkannya mikrofon, ya, kemudian panggung, kemudian iringan yang lain yang dibutuhkan saat membaca puisi supaya puisi terlihat bagus dan nyaman untuk didengar. Sampai di sini sudah paham? Solih-solihah? Moco geguritan. Nah, di dalam membaca geguritan itu ada caranya. Nah, seperti ini kita perhatikan di kotak yang sebelah atas, bagian atas. Nah, itu ada garis-garisnya. 1 garis miring, 2 garis miring, dan sama dengan. Artinya apa? Keterangannya ada di bawahnya. Jika 1 garis miring, berarti harus berhenti sebentar saja. Jika 2 garis miring, berarti harus berhenti agak lama. Nah, yang terakhir sama dengan, maksudnya apa itu? Tegese ono sesambungane karo larik ngisore. Maksudnya, jika membaca 1 baris kemudian ada tanda sama dengan, berarti puisi itu atau baris itu masih belum selesai, tetapi ada sambungannya di bawah. Jadi dalam membaca puisi juga bisa ditentukan ini harus titik atau tidak, seperti itu ya. Sing pertama, olah swara utawa olah vokal. Yang harus diperhatikan adalah kedaling lesan, tata pangaturing napas, lan pamedoting ukara kudu trep. Maksudnya adalah dalam kedali lesan ini kita harus memperhatikan besar kecilnya suara. Jadi ada baris-baris tertentu suaranya harus pelan dan ada. Alhamdulillah, mari kita ucapkan pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.